Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu, kiranya informasi ini menjadi bagian dari Bapak Ibu. Jadi informasinya yaitu tentang kepedulian Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia, terhadap nasib honorer. Bapak Ibu honorer, siap-siap dapat hadiah terindah dari Presiden Republik Indonesia berupa pengangkatan menjadi ASN, baik dengan status P3K maupun status pegawai negeri sipil di tahun 2023 tahun ini. Supaya lebih lengkapnya Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jokowi peduli honorer, ada kado manis di akhir jabatan bagi non-aparatur sipil negara. Terima kasih Pak Presiden. Berita Soloraya.com mencatat informasi bahwa di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia, ada kabar baik bagi para pekerja honorer di seluruh Indonesia. Tentunya di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Kado indah ini merupakan bentuk perhatian Jokowi sebagai presiden kepada para honorer yang ingin statusnya berubah menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023. Jokowi sendiri lewat Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas sudah menegaskan akan tetap membuka seleksi calon aparatur sipil negara 2023 dan akan memprioritaskan banyak honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2023 sedang disiapkan oleh pemerintah mengingat proses seleksi CASN tahun anggaran 2022 masih dalam proses atau masih belum selesai. Nah, tentunya Bapak Ibu, sambil menunggu tuntasnya CASN 2022, Bapak Ibu honorer juga demikian dengan fresh graduate bersiap-siap untuk menyongsong pengumuman resmi tentang informasi pendaftaran seleksi CASN 2023. Di tengah isu pemerintah akan menghapus tenaga honorer, pemerintah masih membuka kesempatan terakhir untuk para honorer bisa mengikuti seleksi CASN atau seleksi calon aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan, ujar Anas selaku Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2023 tahun ini akan dibuka untuk dua formasi, yaitu calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi, khusus untuk pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K, Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB menjelaskan akan banyak sekali tenaga honorer yang direkrut pemerintah untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Seleksi tahun ini akan dibuka untuk umum, tidak hanya jalur sekolah kedinasan saja, ujar Anas selaku Menpan RB. Seleksi CASN 2023 ini akan dibuka untuk dua formasi, yaitu CPNS dan juga P3K. Jadi khusus untuk P3K, Menpan RB Azwar Anas menjelaskan akan banyak sekali tenaga honorer yang diprioritaskan pemerintah untuk menjadi P3K. Nah, ingat prioritas utamanya Bapak Ibu yaitu bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Bahkan beberapa kategori honorer mendapatkan prioritas yang paling banyak untuk diangkat menjadi P3K. Yang mana kategori honorer tersebut adalah bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan yang mendapatkan kuota terbanyak dari pemerintah. Nah, tentu ada pertanyaan Bapak Ibu, kenapa bidang honorer pendidikan dan kesehatan ini yang diprioritaskan?
karena memang jumlahnya sangat luar biasa dibanding dengan honorer lainnya. Dan dari sisi kelengkapan data, sesuai dengan pendataan non-ASN pada bulan-bulan yang lalu tahun 2022, paling lengkap di BKN adalah data bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Honorer maksudnya Bapak Ibu ya. Bukan tanpa alasan saja, pemerintah ingin mengisi kuota aparatur sipil negara untuk pelayanan kesehatan dan juga tenaga pendidik. Kedua kategori tersebut sangat penting bagi masyarakat Indonesia di daerah, biasa disebut sebagai pelayanan utama. Selain membuka formasi yang banyak bagi honorer kategori pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga akan membuka kesempatan rekrutmen bagi talenta digital. Karena memang talenta digital juga sangat dibutuhkan di era sekarang. Namun pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Formasi juga akan dibuka untuk hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya. Jelas Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Sampai saat ini, pemerintah pusat masih meminta kepada kepala daerah untuk mengusulkan data aparatur sipil negara yang dibutuhkan untuk ditempatkan di setiap instansi. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, pendataan yang dimaksud dan diusulkan kepada pemerintah pusat yaitu kebutuhan instansi akan tenaga ASN. Jadi sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah, kata Anas selaku Menpan RB. Pemerintah sendiri memastikan akan sangat selektif dalam melakukan rekrutmen calon aparatur sipil negara 2023. Terutama untuk seleksi calon pegawai negeri sipil. Berita terkait dengan hal ini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu mencari kira-kira apa yang menggiurkan dengan status P3K, di mana gaji P3K ini bikin ngiler, honorer bisa jadi ASN tahun 2023, PAN RB berikan prioritas. Nah tentunya prioritasnya Bapak Ibu sebagaimana dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Hal ini mendukung misi Presiden Joko Widodo dalam menciptakan birokrasi pemerintahan Indonesia menjadi birokrasi kelas dunia. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu kita petik di sini bahwa Presiden dalam hal ini pimpinan negara sangat perhatian terhadap nasib honorer dan semoga hal ini menjadi realisasi atau realitas di tahun 2023. Kemudian bidang prioritas adalah honorer bidang pendidikan dan bidang kesehatan, dan kemungkinan dibuka juga formasi calon pegawai negeri sipil untuk formasi umum. Selain daripada itu, pemerintah juga bertujuan untuk merekrut tenaga di bidang talenta digital. Demikian informasinya Bapak Ibu, kurang lebih dalam penjelasan mau dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.